wawancara kita dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya teman-teman gimana kabarnya malam hari ini? Saya mau ini dong tes react atau mungkin bisa ketik di kolom chat. Gimana kabarnya? Moga-moga sehat ya. Ya walaupun mungkin ada yang masih dalam perjalanan dari kantor menuju ke rumah atau mungkin sudah sampai di rumah ya. Nggak apa-apa, kita malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol supaya teman-teman semakin mendapatkan energi yang positif ya. Oke, karena malam ini kita akan sama-sama belajar nih dan berbagi pengalaman tentang gimana memulai babak baru dalam hidup setelah resign. Oke, gimana caranya bisa tetap produktif dan yang paling penting, gimana bisa menemukan kembali makna, arah, serta panggilan hati setelah meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Oke, narasumber kita malam ini adalah sosok yang sangat inspiratif, yaitu Kak Amelia Cynthia, atau mungkin dipanggilnya Kak Amel ya. Ya, benar, Kak. Oke, seorang lulusan psikologi dan mantan praktisi HR yang mungkin sudah mengalami dan melalui perjalanan menarik dalam karirnya. Nah, Kak Amel ini sudah berani mengambil keputusan besar untuk resign dari pekerjaannya gitu. Dan dari situ Kak Amel berhasil menemukan versi dirinya yang lebih bahagia, seimbang dan bermakna. Nah, saya yakin nih melalui pengalaman Kak Amel akan memberikan banyak insight, motivasi, dan inspirasi untuk kita semuanya, khususnya bagi teman-teman yang sedang berada di persimpangan jalan karir atau yang sedang mencari cara untuk kembali produktif setelah resign. Nah, dengar-dengar Kak Amel, HR juga sama dong kita ya, Kak Amel ya. Iya, iya nih, Kak. Tapi Oke, itu mungkin. Mm-mm. masa lalu ya. Maksudnya Oke. sebelum resign. Cuma kalau aku sih tidak menutup kemungkinan kalau nanti suatu saat bekerja lagi. Tapi kan saat ini yang dijalani ya saat ini sudah bukan HR lagi gitu. Tapi Oh. kalau dibilang mulai dari nol lagi, enggak ya. Kita belajar dari pengalaman apa yang peran Mhm. yang kita bisa bawa sekarang gitu. Oh, nice. Nah, dari situ teman-teman udah denger kan, jadi pastikan teman-teman menyimak sampai akhir karena akan ada sharing interaktif ya. Jadi sambil Kak Amel nanti presentasi, teman-teman sudah siapkan pertanyaan atau mungkin sharing di kolom chat. Oke. Nah, sebelum kita memulai, saya akan menginformasikan kalau konselor karir akan ada next eventnya nih yang disponsori oleh Kowei Indonesia yang nggak kalah menarik untuk diikuti yaitu offline coaching. Jadi kita langsung bertemu bukan online ya di South Quarter Tower A Jakarta Selatan dengan topik Design Your Ikigai for 2026 Resolution merancang hidup dan karir yang selaras dengan panggilan hati. Jadi buat teman-teman yang belum punya resolusi 2026 atau mau validasi lagi, apakah resolusi yang dibuat sudah selaras dengan panggilan hati, bisa banget daftar di event ini. Jadi nanti kita akan share linknya ya. Oke, kita mungkin bisa langsung mulai aja ya, Kak Amel. Boleh, boleh. Nah, Oke, sambil jalan ya. sambil kita ini ya, eh teman-teman yang baru join mungkin bisa ketik di kolom chat ya dari mana aja sih kotanya, Ya, mungkin juga sambil teman-teman. sambil saya buka presentasi ya Kak Amel ya. Ya, boleh. Makasih, Kak. Nah, mungkin teman-teman kita untuk webinar hari ini itu sifatnya sharing session aja, ngobrol santai gitu ya. Jadi jangan dianggap berat. Di sini aku ingin mengajak teman-teman untuk saling berbagi, sharing, refleksi, dan juga untuk semangat kita ke depannya. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah kalau memang nggak bisa on cam gitu ya, dan nggak bisa on mic, nggak masalah. Tapi mungkin dari teman-teman bisa memberikan reaksi untuk setiap nanti cerita dari aku yang memang relate atau setuju gitu ya, atau mungkin juga bisa sambil sharing di kolom chat sudah berapa lama, apakah kalian sudah resign juga ataukah saat ini dalam perjalanan mau resign. Kalau sudah resign udah berapa lama dan alasannya apa sih waktu itu resign gitu. Apa sih yang kalian rasain pada saat resign gitu.
Jadi kalau aku sendiri ya dari pengalaman aku sih kemarin resign Sorry, itu nggak sebentar cukup ya. bukan satu kali ya. Jadi sebelum-sebelumnya aku pernah resign dengan kondisi itu better offering gitu ya. Jadi beda cerita pada saat kita resign karena mendapatkan penawaran yang lebih baik atau pindah kerja gitu, dan pada saat kita memang memilih resign dengan keputusan dari diri kita sendiri dan dalam kondisi tidak ada pekerjaan baru gitu. Jadi kondisinya saya resign itu memang untuk full di rumah kemarin 2 tahun yang lalu. Salah satu pertimbangannya adalah untuk lebih fokus ke keluarga anak, dan waktu itu memang mertua sakit gitu ya. Oke. Oke. eh udah tampil ya, Kak? Belum muncul Kak. Kalau yang lain ada yang muncul nggak? Sebentar. Ah, udah nih. Oke, Kak Amel mungkin bisa langsung aja ya presentasinya. Kita berikan aplaus dulu yuk buat Kak Amel. Bisa kasih aplaus virtualnya teman-teman. Silahkan Kak Nah, ya, Amel. makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Nah, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Olive. Saya izin memperkenalkan diri kembali. Saya dengan Amelia Cynthia Dewi, bisa dipanggil dengan Amel. Nah, kenapa sih aku mengajak kalian untuk ikut sharing session hari ini ya? Produktif setelah resign. Apakah disuruh produktif gitu kan? Enggak juga. Jadi bukan memaksa atau mengharuskan untuk produktif, tapi dengan produktif itu justru membantu kita untuk mengenali diri kita, lebih kenal lagi dengan potensi kita, dan kita bisa membangun produktif yang lebih realistis dan manusiawi. Itu tujuan aku sih lebih ke situ gitu ya. Dan kembali menemukan semangat diri kita, karena banyak yang setelah resign itu kehilangan jati dirinya gitu ya. Boleh next Kak. Oke, siapa sih aku ini gitu ya? Kenapa sih tiba-tiba mau cerita tentang resign gitu kan? Mungkin banyak orang yang mengambil keputusan untuk resign atau keluar dari pekerjaan. Tapi dari sekian banyak orang, tidak banyak orang yang mau cerita gitu. Atau banyak juga yang tidak mau mengakui bahwa dia sudah berhenti kerja gitu. Saya termasuk salah satu orang yang sempat tidak mau mengakui bahwa saya itu dari resign gitu. Walaupun itu keputusan saya sendiri, tapi di antara dengan teman-teman atau keluarga besar, pada saat ketemu di awal-awal resign itu tuh sempat ngerasa malu gitu karena udah nggak kerja lagi gitu kan. Terus juga dan ada pertanyaan-pertanyaan dari sekitar, entah itu teman atau keluarga yang, oh udah nggak kerja lagi, atau kapan kerja lagi gitu kan. Itu yang sebetulnya mengganggu gitu ya, atau jadi pressure buat kita. Padahal sebetulnya kita sendiri yang memilih untuk resign. Tapi em, positifnya adalah ini keberanian saya untuk mengajukan resign, untuk menemukan kembali diri saya gitu kan. Memang pada saat itu saya juga tidak punya tujuan habis ini mau ngapain, karena fokus saya memang ke keluarga dulu gitu kan. Tapi latar belakang saya di pendidikan psikologi dan pengalaman kerja di bidang HR membawa saya untuk setelah ini mau ngapain ini. Jadi setelah beberapa bulan setelah resign itu, aku mulai kok nggak ada gitu ya, karena biasanya ada rutinitas kita, ada kebiasaan yang setiap hari kerja gitu, terus mulai merasa kehilangan gitu kan. Akhirnya karena saya punya hobi, hobi saya itu masak, akhirnya saya mulai jualan gitu. Jadi waktu itu hari-hari saya diisi dengan sebagai ibu rumah tangga, kemudian jualan. Nah, sambil jualan, alhamdulillah makin lama makin naik gitu ya. Jualannya ini offline ya gitu. Terus kemudian habis itu 1 tahun terakhir ini, alhamdulillah mulai ada koneksi gitu kan. Nah, itu mulailah karena kita ada kenalan gitu ya, jadi mulai terbuka untuk MC. Jadi 1 tahun ini kegiatan saya itu sebagai MC, juga usaha ada,
Dan juga kebetulan sekarang saya juga jadi agent untuk di travel umroh gitu. Nah, sambil saya tetap belajar nih setiap hari, apa sih yang bisa saya pelajari atau upgrade skill sambil menunggu siapa tahu nanti ada peluang lain, apakah bisa kerja remote atau freelance atau mungkin kerja onsite lagi ya. Kita nggak tahu ke depan itu akan seperti apa rezekinya gitu kan. Tapi untuk yang sekarang yang aku mau sih seperti ini gitu. Terus yang aku ingin pelajari banyak hal karena sebetulnya peluang itu ada di mana-mana dan sangat sayang banget kalau kita nggak buka peluang itu gitu. Oke Kak. Nah, selanjutnya nih realita yang sering muncul setelah berhenti kerja. Jadi di sini bukan hanya fokusnya bukan hanya untuk yang resign atau mengundurkan diri aja, tapi juga aku bisa membagi cerita untuk yang terdampak layoff juga ya atau PHK. Jadi tidak hanya yang resign tapi juga yang PHK itu bisa merasakan tiga hal ini gitu. Kehilangan rutinitas, kebingungan arah, satu sisi juga merasakan kebebasan dan kegembiraan. Ada euforianya setelah kita resign gitu kan. Wah, akhirnya bebas nih dari pekerjaan yang mengikat waktu 9 sampai atau 8 sampai jam 5 sore, apalagi rumah yang jauh-jauh gitu ya, kerja di Jakarta, kemudian pergi berangkat gelap, pulangnya gelap gitu kan, waktu sama keluarga yang kurang gitu kan. Tapi pada saat resign, ya akhirnya kita bisa lebih banyak waktu dengan keluarga gitu. Dan di luar itu kita bisa punya peluang waktu lain untuk memaksimalkan diri kita gitu, eksplorasi minat, passion kita, kita sukanya apa, terus juga kita apa yang kita kuasai gitu. Sebetulnya balik lagi yang paham diri kita itu ya diri kita sendiri ya, kita bisa apa, kemudian skill apa yang kita kuasai. Kadang-kadang juga ada skill yang mungkin tidak kita kuasai tadinya, tapi karena kita mau dan kita suka, jadi itu bisa bisa diasah gitu. Nah, kemudian selain itu ada kehilangan rutinitas dan kebingungan arah. Kehilangan rutinitas tadi ya, karena yang tadinya kerja, ketemu teman-teman, ketemu ada pekerjaan, biasa yang dikerjain ini, kemudian hilang. Yang tadinya notif handphonenya penuh, kemudian sepi gitu. Nah, terus mulai bingung, selanjutnya mau ngapain gitu ya. Ditambah dengan tadi cerita aku kalau ada tekanan dari keluarga atau dari pihak lain gitu. Nah, boleh reaksinya nih teman-teman kalau memang realita ini yang teman-teman rasain juga gitu atau ada realita lain yang dirasain boleh share di kolom chat ya. Oke, next Kak. Kemudian selanjutnya nih, 5 mindset dasar untuk bangkit. Nah, dari perasaan-perasaan tadi gitu kan, tiga hal itu gitu. Aku merasa sebetulnya saya itu kalau boleh diceritain ya, jadi 2 tahun setelah resign, aku resign di 2023, sekarang ini 2025 ya. Jadi bisa dibilang aku itu bangkit nggak cepet ya Kak ya. Jadi itu cukup makan waktu. Bisa dibilang aku itu baru bangkit itu sekitar 1 tahun atau mungkin baru benar-benar merasa happy itu di tahun ini 2025 gitu. Karena tadinya ya itu eh, bingung mau ngapain, terus juga banyak kehilangan gitu ya. Jadi nggak jelas gitu arahnya mau mau gimana. Tapi fokus ke keluarga iya gitu. Nah kemudian waktu itu ada musibah yang tidak terduga gitu ya. Mertua saya itu meninggal gitu. Jadi alhamdulillahnya adalah saya berpikir pada saat saya resign, oh berarti ternyata saya diberi kesempatan untuk merawat dia sebelum dia menutup usia gitu kan gitu. Jadi saya tuh memang udah lama eh, apa namanya nggak bareng sama ibu kandung gitu kan. Begitu sama mertua mulai deket pas sebelumnya waktu kerja itu mertua yang laki-laki yang meninggal. Jadi sempat ngerasa juga
yang perempuan sakit, apa harus resign gitu kan, biar lebih bantu pengobatannya. Nah, ternyata setelah resign, ya alhamdulillah lah. Jadi apa namanya, pas dia meninggal tuh ada sedikit bisa bisa lega gitu, bisa menemani di saat-saat terakhirnya gitu kan. Nah, kemudian juga setelah setelah dia meninggal ya ada rasa lagi ya, kehilangan kayak gitu kan. Terus juga kita mulai mau ngapain lagi ini, mau mau kegiatan juga nggak bisa karena namanya masih berduka, banyak eh, ada acara keluarga juga kan ya. Terus juga kemudian dari sisi kitanya juga mau ngapa-ngapain juga masih berat gitu. Nah, akhirnya setelah itu aku mulai banyak upgrade skill gitu ya, mulai banyak eh, kadang kita itu di rumah itu kebanyakan scroll HP ya enggak teman-teman, scroll Ya, HP. betul. Tapi nah yang kita coba refleksikan apakah scroll HP-nya ini untuk hal yang bermanfaat atau bukan gitu kan. Heeh. Ya, Mungkin sesekali boleh banget nih kita dengar musik gitu atau lihat scrolling-scrolling untuk hiburan gitu ya. Tapi kalau kita memanfaatkan untuk yang lebih baik, nggak ada salahnya kita cari akun-akun yang memang share-nya itu untuk ilmu itu dan untuk motivasi kita gitu. Nah, jadi aku mulai coba ke situ dan sekarang kan banyak banget ya webinar online. Jadi mulai belajar di webinar online apa aja gitu ya. Kemudian yang juga sesuai dengan yang aku suka gitu. Nah, setelah itu mulai dapat semangat untuk bangkit. Sebetulnya pertama kali yang diperlukan untuk bangkit sendiri adalah dari diri kita dulu. Yang pertama poinnya adalah self love. Apa sih self love itu? Self love ini bukan narsis gitu ya Kak ya, tapi di sini adalah bagaimana kita bisa menerima diri kita, bahwa kita menerima bahwa kita posisinya memang sudah resign, sudah tidak bekerja, atau kita memang sudah terdampak PHK gitu ya. Tapi bukan berarti hidup kita berhenti gitu. Resign boleh ceritanya berhenti gitu kan, ID card ceritanya udah dikembaliin nih, tapi bukan berarti peran kita berganti atau berhenti gitu. Nah, itu yang membuat aku mulai bangkit, kemudian banyak-banyak berpikir gitu kan. Istirahat atau diam sejenak itu boleh banget. Jadi pada saat kita berhenti kerja itu banyak sekali waktu yang bisa kita manfaatkan yang mungkin tadinya waktu istirahat untuk kita itu terbatas gitu ya. Jadi breaklah sejenak untuk menikmati hidup kalian gitu. Apakah jalan-jalan atau istirahat gitu. Nah, setelah itu jadi semacam refreshing dan juga salah satu fase untuk mencintai diri kita. Bahwa diri kita nih harus sehat dulu gitu kan. Nah, setelah itu baru nih kita mulai mau buat target apa gitu. Mau buat langkah kecil apa ke depannya. Sebetulnya nggak, targetnya juga nggak harus besar, tapi yang penting hmm, pelan-pelan aja gitu. Dan ya, kalau kalian masih belum tahu mau belajar apa atau aku bisanya apa, ya nggak apa-apa, cari-cari aja dulu referensi di online atau dari teman-teman itu banyak gitu. Dan nanti misal mau coba ikut kelas atau webinar, ikut-ikutin aja. Nanti itu akan merasa sendiri, oh ini cocok sama aku, ini nggak cocok sama aku gitu. Yang cocok kita ikutin, yang nggak cocok ya nggak dilanjut, nggak apa-apa gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah mindset produktif, bukan sibuk gitu. Jadi banyak orang yang berpikir kalau produktif itu sibuk gitu ya. Orangnya sibuk banget ya dari yang kerja inilah kerja ini. Padahal bukan berarti seperti itu. Tapi produktif ini adalah dia mampu menyesuaikan eh, dan ada yang chat ya gitu ya. Nah, jadi kalau untuk produktif sendiri itu adalah menyesuaikan target-target dia atau kegiatannya dengan waktu yang sesuai, timing waktunya sesuai, kemudian juga produktif ini membuat dirinya sendiri menjadi lebih terarah gitu. Ada nggak sih sibuk yang nggak terarah? Banyak ya, banyak ya teman-teman sibuk nggak terarah. ya, Misalnya sibuk apa? Kita contoh simpel ya.
kita pergi, misalnya rumah saya di Bekasi ya, atau rumah ada orang yang kerjanya di Bogor. Itu kerja setiap hari berangkat ke Jakarta gitu kan. Eh, atau kadang akan ada bedanya ya gitu ya dengan orang yang mungkin rumahnya sama-sama di Jakarta gitu. Di perjalanan dia bisa makan waktu bisa 3 jam, 4 jam dalam sehari gitu kan. Kemudian juga pada saat di perjalanan itu dia ngapain gitu kan. Mm-mm. Nah, kemudian ada lagi yang kayak scroll HP terus sampai berjam-jam kayak gitu. Tidur terus seharian kayak gitu. Ya boleh kita istirahat, tapi ada waktunya kita memaksimalkan diri kita. Contoh, aku juga sebagai ibu rumah tangga, di rumah bukan berarti berhenti kerja. Bahkan di rumah itu bisa dibilang pekerjaannya nggak berhenti gitu ya. Kalau di balik kata sebelumnya berhenti kerja, di rumah justru kerjaannya nggak berhenti-berhenti gitu kan. Tapi justru kita jadi belajar banyak hal gitu kan. Nah, yang keempat mau dan mampu untuk belajar. Itu. Jadi balik lagi ke diri kita, ada kemauan nggak untuk belajar? Ada kemampuan nggak untuk belajar? Mau dan mampu gitu. Sehingga pada saat kita mengikuti suatu hal yang baru atau yang belum pernah kita jalani, kita benar-benar bisa mengikuti itu dengan optimal gitu. Jadi coba deh teman-teman perhatikan, misalkan ya, aku punya hobi itu menggambar gitu. Nah, terus juga aku itu em, pada saat aku suka hobi aku menggambar gitu ya. Tapi kemudian aku itu harus dituntut untuk jadi apa namanya? Jadi misalkan aku orangnya yang nggak suka untuk berada di depan umum gitu kan. Hobi aku adalah menggambar, melukis dan senang hal-hal yang suka dengan seni gitu. Nah, pada saat seperti itu kita akan lebih maksimal apabila kita menjalani hal-hal yang memang berhubungan dengan hobi atau hal yang kita sukai gitu. Pada saat kita tidak menyukai, misalnya kita ingin nih kayak orang gitu kan suka bicara di depan atau public speaking gitu. Tapi kalau kita tidak mau, tidak ada kemauan untuk belajar, kemudian juga yang kedua tidak mampu, ya itu nggak akan bisa gitu. Kecuali kalian pertama mau ada kemauan untuk belajar dan mau ya, dan yang kedua itu merasa mampu adalah mulai buka diri, mulai belajar banyak hal dan banyak bertanya sama orang dan berani berani apa ya? Berani di sini adalah berani tampilnya dalam hal yang positif gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kita bukan memulai dari nol, tapi kita belajar dari pengalaman. Jadi kayak kata aku tadi di awal bahwa dengan berhenti kerja, kita bukan berarti berhenti mulai lagi dari nol gitu ya, tapi kita belajar dari pengalaman kita sebelumnya, apa yang kita bisa bawa nih ke depan. Ada poin-poin yang kita bisa ambil untuk tetap survive ke depannya. Nah, kalian percaya nggak salah satu kemampuan atau skill yang itu tetap diperlukan meskipun udah nggak kerja lagi gitu ya. Tapi itu bisa membuka peluang untuk ke depan. Misalnya peluang cuan gitu ya, atau mungkin peluang nanti dapat kerja lagi, atau networking itu ada. Contoh, yang pertama adalah penting banget kita untuk punya skill komunikasi. Jadi komunikasi yang baik pada saat kita bekerja dan juga di kehidupan kita sehari-hari itu akan sangat mempengaruhi kita ke depannya gitu. Jadi kalau kalian ya memang ada orang yang sifatnya introvert, ada yang ekstrovert gitu ya. Tapi untuk skill komunikasi itu tidak ada salahnya kalau misalnya dilatih untuk kita upgrade diri gitu. Kemudian boleh di next Kak. Oke, kenapa sih produktivitas itu penting gitu ya? Em, jadi ini yang aku rangkum beberapa hal dari sisi aku sendiri menjadi produktif setelah resign itu sangat penting untuk menemukan kembali diri dan tujuan hidup kita.
tujuan hidup kita mau apa, nantinya mau target kita ke depan mau apa sih, berapa tahun lagi gitu kan, atau menemukan kembali diri aku, peran aku di tengah lingkungan sebagai apa, kayak gitu kan. Terus kemudian ketika kita berhenti dari pekerjaan, banyak banget kesempatan baru yang bisa dijelajahi, banyak banget peluang gitu. Dan itu kesempatan buat kita yang sangat disayangkan ya kalau dilewati gitu. Bukan berarti kerja juga nggak bisa dapat kesempatan ini, bisa. Tapi kan pada saat kerja mungkin tidak fokus ya, kemudian juga terpecah belah gitu kan, udah lelah juga dengan pekerjaan gitu. Nah, pada saat kita tidak bekerja, badan kita lebih fit gitu. Posisi juga kita tidak ada tekanan dari pekerjaan, maka untuk kesempatan lain untuk belajar peluang yang lain itu sangat-sangat mudah banget. Yang ketiga, menjaga diri tetap produktif dapat membantu mengurangi perasaan cemas dan kehilangan gitu ya. Ngerasa nggak sih suka ada perasaan-perasaan overthinking gitu kan? Aduh, aku kayak gini. Terus apalagi kalau setelah resign itu yang dipikirin adalah dari sisi finansial gitu ya. Yang tadinya punya pendapatan bulanan, kemudian tidak ada pendapatan bulanan. Yang tadinya mungkin untuk suami istri tadinya berdua, kemudian yang menghasilkan hanya satu gitu kan. Gimana ya caranya tetap menghasilkan lagi? Pikirannya begitu. Tuh. Kemudian ada kehilangan tadi kan, kehilangan rutinitas, kehilangan teman-teman, ya pasti ada rasa yang pada saat kita kerja itu relationship sama teman dan pada saat kita udah keluar itu beda. Mungkin kita masih bisa kontak nama mereka gitu ya, tapi itu akan beda sih. Karena pada saat kerja misalnya ya kita masih makan bareng, ya kan pulang bisa bareng atau ngobrol pada saat jam istirahat gitu. Tapi tidak bekerja lagi, komunikasinya bisa beda karena kita sudah beda dunia ya, ibaratnya dia masih bekerja, kita tidak gitu kan. Nah, itu ada perasaan-perasaan yang mungkin bisa membuat kita overthinking sendiri, jadi baiknya tetaplah produktif. Kemudian yang keempat, meningkatkan percaya diri. Jadi kita jadi lebih semangat lagi, menjadi orang yang produktif, bergerak gitu ya. Contoh, aku kasih contoh simpel waktu di rumah ya. Jadi sebagai ibu rumah tangga dengan pekerjaan, segala pekerjaan di rumah gitu ya, dan aku tidak pakai ART gitu, benar-benar semua dikerjain sendiri. Ada kondisi di mana kita itu pengen dasteran aja gitu ya. Tapi akan berbeda kondisinya, semangatnya beda pada saat kita melepas daster. Jadi kalau menurut saya sendiri, eh, beda waktu saat kita kerja, kita itu udah siap pagi-pagi ya. Bahkan dari subuh udah siap, rapi-rapi, mandi, terus pakai baju outfitnya buat kerja hari ini, semangatnya gitu kan. Nah, sedangkan pada saat di rumah bisa jadi males-malesan mandinya entar gitu kan. Pakai baju yang ada gitu. Nah, apa salahnya kalau kita juga tetap berdandan seperti biasa, walaupun kita tidak bekerja lagi. Nah, itu akan beda loh, nambah semangat kita dan nambah kita lebih percaya diri gitu. Nanti bisa dicoba oleh teman-teman yang mungkin belum nyoba ya, atau mungkin yang udah nyoba boleh juga share gitu kan. Jadi eh, aku mulai waktu itu pelan-pelan aku mulai ganti outfit aku setiap hari. Aku seperti mau pergi, padahal aku tetap di rumah gitu. Jadi kita pakai outfitnya nggak dasteran lagi atau nggak baju rumah, tapi tetap baju mau pergi dan tetap make up gitu ya. Karena untuk orang yang suka make up walaupun simple ya, cuma bedak sama lipstick aja, itu nambah semangat kita gitu. Bahkan kalau misalnya kita tiba-tiba harus keluar, itu jadi lebih mudah gitu ya. Nggak langsung siap-siap lagi atau gimana, udah ready aja gitu. Kemudian yang kelima adalah dengan fokus pada aktivitas produktif, kita dapat membangun rutinitas baru yang menyenangkan, mengeksplorasi minat, dan kontribusi positif di kehidupan orang lain. Nah, apa sih aktivitas yang mau kita lakukan?
termasuk juga kegiatan bersama anak gitu kan. Terus juga kita punya hobi apa, misal hobi-hobi positif seperti membaca buku atau membuat suatu karya gitu. Dan kontribusi positif di kehidupan orang lain ya kita sukanya apa nih, misal di kegiatan sosial atau charity itu bisa banget. Boleh Kak di next. Nah, yang selanjutnya adalah langkah konkret untuk produktif. Untuk produktif nih mau ngapain gitu kan langkahnya. Nah, jadi yang pertama adalah mengenali diri dulu, mengenali potensi kalian, skill kalian, itu bisa apa, terus juga aku ini siapa gitu. Posisi aku apa gitu. Kemudian aku mau jadi apa gitu. Jadi pahami dulu setelah tadi menerima diri, mindsetnya dirubah, kemudian mengenali diri lagi. Bahkan kalau perlu kalian cari platform yang menyediakan assessment gitu. Itu sangat penting banget dan bermanfaat. Itu nggak akan rugi buat kalian. Asesmennya apa? Asesmennya ya contoh misal tes kepribadian ya, atau tes untuk lebih mengenal potensi diri kita gitu. Ya mulai dari yang berbayar ada, yang gratis ada, nanti bisa kita sambil cari-cari gitu kan. Nah dari situ kita bisa lihat kita ini kekuatannya di mana gitu. Kemudian yang kedua, menyusun tujuan realistis ke depannya mau apa. Bisa secara simpel kita punya catatan di rumah, di buku, tulis saja mau jadi apa gitu kan. Atau tujuan kita berapa bulan ke depan, atau minggu depan deh mau ngapain. Jadi nggak usah yang susah-susah. Misal mau belajar tentang ini, tentang apa namanya, kalau sekarang tuh di ini banyaknya tentang AI gitu ya. Kita mau belajar tentang AI atau desain dengan AI. Nah, itu langkah kecil yang bisa kita mulai. Tulis saja di buku, minggu depan mau belajar AI. Nah, minggu depan pada saat sudah masuk di akhir minggu depan kita lihat kita sudah lakuin itu atau belum gitu kan. Jadi goal yang paling pendek gitu itu tercapai atau enggak. Nah, untuk langkah lainnya bisa ditulis lagi dan nanti tinggal dilihat apakah itu udah tercapai atau belum. Kalau belum tercapai, kenapa? Ya kita yang refleksi lagi gitu. Kemudian yang ketiga adalah tidak berhenti untuk upgrade diri. Jadi eh, percayalah bahwa kalian itu kita itu punya banyak apa ya kemampuan gitu ya sebetulnya dan kita bisa gitu. Jadi jangan pernah merasa kita itu tidak bisa. Ya tadi selama kita mau dan mampu, insya Allah kita bisa gitu. Dan eh, jangan pernah merasa tinggi atau sombong dengan pengalaman. Misalkan di masa lalu kita pernah sudah dapat gaji yang besar atau mungkin sudah pernah di posisi yang di atas, tapi pada saat kita sudah berhenti kerja, kita itu bukan apa-apa gitu. Tapi selama kita mau tetap upgrade diri, eh, ya kita bisa berkembang dengan cara kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah mulai mencari peluang. Mencari peluang ini eh, untuk mengembangkan diri ya, bisa dari networking gitu kan, bisa juga dari nanti kita mulai dapat kenalan dari luar gitu. Nah, kemudian yang lima adalah manajemen energi. Manajemen energi adalah balik lagi ke diri kita. Kita yang mengatur. Jadi jangan juga terlalu diforsirkan atau terlalu semangat, semua diikutin gitu. Itu nggak baik juga gitu ya. Jadi tetap diatur polanya, tetap jangan lupa untuk jaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita gitu. Jadi pada saat memang dirasa lagi nggak fit atau lagi nggak nyaman nih, ya sudah break dulu itu ambil waktu untuk istirahat, kemudian nanti setelah udah enjoy menikmati masanya, mulai lagi nih, aku mau belajar apa lagi hari ini, oh target aku apa nih yang kemarin gitu. Oke, selanjutnya Kak. Nah, contoh kegiatan produktif apa aja sih? Ini yang simple
aku sampaikan. Jadi ada 4 hal yang produktif yang bisa kita lakukan sambil mengisi waktu gitu kan. Sebagai ibu rumah tangga, aku juga apa namanya, kita bosen ya jujur dengan pekerjaan yang itu aja ya, balik lagi kerjaan rumah itu lagi gitu kan. Kadang-kadang juga nggak nggak usah sekarang deh, nanti aja dikerjainnya, itu nggak masalah gitu kan kalau kalau pekerjaan rumah, karena kita sendiri yang ngatur. Tapi balik lagi, nah selain itu kita ingin mengembangkan apa itu, maka mulailah. Yang pertama, aku punya hobi kemarin, jadi mulai bisnis kecil. Mengembangkan ide menjadi usaha nyata yang menguntungkan. Nah, jadi kalau kalian punya skill, apakah itu misalnya apa, jualan atau masak atau apa, mulailah berkreasi gitu. Jangan takut untuk mulai dan jangan menunggu sempurna, tapi coba aja dulu. Dan dari situ nanti akan mulai, nanti ada peluang-peluang lain, dan nanti akan mulai, oh ya kemarin kayak gini, nanti kita sendiri sih yang akan memperbaiki gitu gitu. Jadi coba aja dulu, terus juga apa sih yang kira-kira bisa, kalau misalkan mau gitu ya, apa sih yang bisa aku jual dari eh, yang aku kuasai kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan hobi. Hobi ini eksplorasi minat, bisa dalam bentuk seni, musik, atau lain-lainnya. Contoh hobi yang simpel ya, baca buku. Jadi kita bisa lanjutkan kegiatan kita, misalnya kita mau menikmati masa kita pada saat tidak bekerja dengan membaca, bisa banget mau baca di rumah atau mungkin jalan-jalan ke perpustakaan ya kayak di Jakarta itu bisa banget gitu kan. Jadi sambil kita baca, tapi juga kita dapat insight yang lain gitu kan di sana. Terus juga mungkin sambil refreshing kayak gitu. Kemudian relawan, yang ketiga, relawan ini seperti volunteer gitu ya. Jadi banyak banget sekarang kegiatan-kegiatan yang membuka volunteer atau sukarelawan gitu. Apa sih sukarelawan itu? Jadi kita menjadi orang yang bisa memberi kembali kepada masyarakat melalui kegiatan sosial. Nah, bisa menjadi salah satu kegiatan yang produktif juga sambil mengisi waktu. Jadi pada saat mengembangkan diri itu, pentingnya dari aku adalah jangan pernah berpikir bahwa ini akan selalu menghasilkan uang gitu. Tapi yang kita lihat bukan uangnya, tapi peluangnya itu. Peluang atau kesempatannya itu tidak pernah datang 2 kali. Ya selama kita bisa, mau, dan suka dengan kegiatan itu, apa salahnya kita coba. Tuh. Yang keempat adalah mengikuti kursus online. Ya, jadi kayak webinar-webinar, mulai coba kursus-kursus online, cari yang sesuai, yang kalian minatin, entah itu tentang AI atau kursus-kursus webinar seperti ini, itu boleh banget meningkatkan keterampilan dengan belajar dari rumah. Bahkan juga banyak webinar-webinar yang membahas gimana sih cara dapat kerja lagi di tahun 2026 gitu kan, itu ada. Terus cara dapat kerja lagi setelah resign itu ada. Jadi kalau kalian ikutin Vina Mulyana gitu kan, itu bagus banget, bahkan dia juga sering ngadain webinar gratis gitu. Nah, itu bisa bisa diikutin. Yang selanjutnya Kak, selanjutnya pentingnya support system. Nah, support system itu adalah orang yang mendukung kita selama kita melakukan kegiatan ini gitu ya. Baik kita resign, kita tidak bekerja lagi, dan kegiatan apapun yang mau kita lakukan ketika kita mengembangkan diri lagi untuk tetap produktif gitu. Yang pertama adalah keluarga dan teman. Keluarga ini penting banget karena support system yang utama itu pasti keluarga. Ya, misalkan yang sudah berkeluarga, yang pertama adalah suami dan anak. Ya, kalau suami dan anaknya tidak setuju, mau gimana gitu bergeraknya gitu. Kemudian juga kalau misalnya belum berkeluarga, minimal orang tua yang support gitu ya, akan sangat berarti banget pada saat
keluarga inti kita itu mensupport kita gitu. Karena kita itu menjadi semangat dan itu nggak buat kita jadi ragu mau mulai segala sesuatu gitu. Mau melangkah, aku mau ikut kegiatan ini, mau ini gitu. Selama mereka setuju itu akan baik-baik aja gitu. Dan kita juga jalaninnya jadi bisa lebih tenang dan lebih happy gitu. Kemudian yang kedua, bergabung dengan komunitas online membantu kita terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat serupa, berbagi pengalaman, mendapat inspirasi untuk tetap produktif setelah resign. Sekarang banyak banget komunitas-komunitas yang bisa kita ikuti dengan mudah dan itu gratis di online. Nah, salah satunya kayak di konselor karir ini gitu kan. Jadi kita bisa sama-sama sharing dengan teman-teman yang memang punya pengalaman yang sama atau punya hobi yang sama gitu kan. Eh, Juga bisa punya insight nih, oh dia mungkin bisa ini atau nanti kita bisa ngobrol, oh iya ternyata punya kesukaan yang sama kayak gitu. Itu hal-hal yang mungkin kita nggak dapetin dari teman kita di masa kerja dulu gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mentor dan trainer. Mentor dan trainer dapat memberi bimbingan berharga dalam mencapai tujuan kita. Mereka membantu membuka peluang baru dan memberi perspektif yang berbeda dalam perjalanan karir kita. Mentor dan trainer ini ada di mana? Mentor dan trainer ini ada di webinar atau kalau kalian mau ikut sesi coaching dan lain-lain atau training itu bisa banget membantu. Nah, apakah itu perlu gitu ya, balik lagi perlu atau tidaknya kita sendiri yang mengukur. Bahkan kalau aku bilang saat ini ya yang berbayar itu banyak pelatihan gitu ya, yang gratis pun ada, balik lagi ke kitanya. Kalau kita sudah bayar mahal tapi kita tidak bisa mengaplikasikan itu atau kita tidak suka sama itu ya jadi percuma aja gitu. Jadi kalau misalnya yang gratis pun kita bisa maksimalkan, kenapa enggak gitu. Jadi pastikan eh, kegiatan yang diikuti atau itu memang benar-benar memberi dampak ke diri kita gitu. Nah, selanjutnya Kak, ini penting banget untuk menjaga kesehatan mental dan fisik gitu ya. Mungkin selama ini pada saat kerja yang diutamakan itu kerja, bukan badannya gitu. Yang penting nyampe kantor gitu ya, kadang udah capek ya, kadang pusing, kadang sakit tetap masuk kerja gitu kan, atau walaupun di rumah tetap dihubungin gitu, tapi pada saat kita tidak bekerja ada suatu kenyamanan yang kita bisa lebih maksimal untuk menjaga kesehatan kita. Banyak teman-teman aku juga yang itu hobinya adalah olahraga gitu ya, jadi pada saat dia berhenti kerja dia maksimalkan di olahraga. Bahkan ada yang dia sekarang jadinya pelatih atau trainer Zumba gitu. Nah, jadi di sini untuk kesehatan mental kita bisa meditasi, membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus. Atau yang simple ya untuk kesehatan mental kalian bisa baca artikel-artikel terkait kesehatan mental atau ikut sharing-sharing tentang kesehatan mental atau juga ikut grup komunitas kesehatan mental. Bukan berarti yang ikut grup kesehatan mental itu orang-orang yang punya penyakit gitu ya. Itu enggak, tapi bisa bisa aja orang-orang yang memang mau tetap sehat, mau tetap sharing, bahkan dengan yang mungkin punya problem, kita sama-sama bisa saling support mereka yang lain gitu. Terus juga olahraga teratur. Yang tadinya pada saat bekerja itu cuma kerja, pulang, tidur, balik lagi besok berangkat kerja kayak gitu terus gitu ya sampai nggak ada waktu untuk olahraga. Tapi eh, pada saat kita dengan kondisi sekarang itu tidak ada salahnya cuma 10 menit atau 15 menit kita olahraga yang mudah baik itu jogging gitu kan misalnya atau mungkin yang simple lihat aja di YouTube gitu. Kita bisa ikutin tutorial di rumah, tapi setelah itu badan jadi lebih fresh gitu. Istirahat yang cukup, olahraga teratur gitu kan, makan yang baik, yang sehat dan pikiran yang sehat gitu. Baru dilanjutkan dengan target-target tadi, langkah kita tadi gitu. Kemudian yang selanjutnya Kak.
Nah, mulai merencanakan masa depan. Setelah berhenti kerja, penting banget untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan ini membantu kita tetap fokus dan termotivasi. Seperti yang tadi aku sampaikan, target-target mulai dicatat gitu ya. Mulai dari target, bisa dari target harian atau to-do list deh yang penting gitu kan. Hari ini mau ngapain gitu. Nah, nanti di akhir hari itu bisa lihat ini udah tercapai atau belum ya. Mungkin pada saat kita bekerja dulu, kita melakukan itu, tapi pada saat kita sudah tidak bekerja, sekarang kita melewati itu, gitu. Jadi tetap penting banget untuk mencatat dan kita sendiri yang melihat apakah kita ada progres dari proses yang mau kita jalani gitu. Kemudian yang kedua, mulailah dengan menetapkan langkah kecil yang realistis untuk dicapai, seperti ikut kursus atau memulai hobi baru. Jadi nggak usah jauh-jauh, yang simpel aja dulu, tapi kita mulai ada langkahnya dan mulai ada keberanian gitu untuk mencoba. Yang ketiga, setelah itu, pikirkan tujuan panjang yang ingin dicapai dalam karir atau kehidupan pribadi ya. Eh, di karir mau mau apa? Apakah nanti 5 tahun ke depan aku ingin kerja lagi atau aku ingin buka usaha sendiri, buka bisnis gitu ya. Atau di kehidupan pribadi, contohnya aku ingin menikah nih 5 tahun depan gitu. Atau ingin berangkat umroh, berangkat haji. Nah itu nggak apa-apa, ditulis aja. Karena nggak ada yang tahu ya jalannya seperti apa dan kalau memang kita juga ada usaha ke sana, insya Allah pasti akan tercapai gitu. Yang keempat adalah dengan merencanakan masa depan, kita akan menemukan arah yang lebih jelas dan memuaskan. Boleh Kak, next slide-nya. Oke, jadi dari slide-slide tadi yang aku jelaskan, pelajaran terbesar yang bisa diambil adalah yang pertama, resign itu bukan akhir, tapi reboot hidup atau restart ya, restart hidup. Tapi restart ini bukan berarti mulai dari nol gitu ya, tapi balik lagi eh, kita mulai dengan perjalanan yang baru. Tapi kita tetap bisa membawa pengalaman-pengalaman kita yang lama yang baik-baik yang bisa kita bawa untuk ke depannya gitu. Yang kedua, nggak harus cepat, tapi pastikan kita tetap bergerak. Ada langkah kecil yang kita bangun setiap hari. Gitu. Kemudian yang ketiga, upgrade diri itu wajib. Perfect itu nggak perlu. Jangan selalu merasa atau menuntut diri untuk sempurna. Aku nggak bisa kayak gini gitu. Atau yang penting poinnya adalah jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain karena kita itu nggak sama dan setiap orang itu punya keunikan masing-masing gitu ya. Kita yang tahu diri kita seperti apa. Jangan pernah menuntut diri kita seperti apa, tapi yakinlah kita bisa gitu. Support system itu emas. Balik lagi tadi support systemnya bisa dari keluarga atau dari eh, teman atau bahkan dari komunitas seperti ini ya. Jadi kalau dilihat di konselor karir sendiri di sini tidak ada yang ngejudge gitu, kita saling support teman-teman apakah yang mau sharing atau mungkin nanti ada yang mau mau konsultasi itu bisa banget gitu. Yang kelima, penghasilan kecil setelah resign itu bukan berarti gagal, tapi jadikan pemanasan. Karena memang pada saat kita memulai lagi suatu hal yang baru, bukan berarti kita langsung sukses gitu ya. Tapi di setiap itu ada prosesnya. Jadi kita selalu lihat prosesnya, jangan selalu berpatokan ke hasilnya. Itu banyak sekali peluang untuk bisa kerja dari rumah gitu ya. Balik lagi apa yang kita sukai. Contoh kayak sekarang itu banyak peluang kayak affiliate gitu ya. Terus juga ada freelance, kerja remote. Tapi affiliate kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak mau konten ya nggak bisa. Terus juga kalau kita kemudian kalau misalnya untuk kita mau usaha jual makanan gitu, tapi kita nggak mau usaha trial dan error gitu, ya nggak bisa gitu. Ya, dan pada saat dapatnya sedikit mengeluh gitu, ya tetap aja berusaha jalani karena pelan-pelan nanti insya Allah pasti akan ketemu jalannya dan kalau nanti sudah ada pelanggan yang cocok pasti itu akan terus bisa jadi
terus-menerus gitu usahanya. Sedikit quotes ya dari aku itu. Jadi kata-kata untuk hari ini gitu ya. Kadang kita memilih berhenti bukan karena lelah bekerja, tapi karena hati memanggil ke arah yang tidak lagi bisa diabaikan. Nah, benar atau benar boleh di-share dari teman-teman gimana gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Boleh Kak slide yang terakhir. Nah, sekian cerita dari aku. Teman-teman yang belum follow, boleh banget follow aku untuk koneksi lebih lanjut. Mungkin ada yang mau diskusi atau berbagi pengalaman bareng-bareng di media sosial gitu. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, thank you Kak Amel. Menarik sekali ya pemaparannya Kak Amel. Aku cukup apa ya, terkesan sih Kak, itu sungguh inspiratif. Kita tadi udah mendengar ya bagaimana perjalanan Kak Amel yang penuh liku, mulai dari fase kebingungan setelah resign sampai akhirnya Kak Amel bisa menemukan kembali ritme produktivitas dan kenyamanan dalam menjalani hidup sehari-hari ya. Betul-betul inspiratif. Nah, kalau boleh jujur, pasti banyak dari teman-teman yang pernah atau sedang berada di fase yang mirip dan mencoba arah baru setelah meninggalkan zona lama. Dan ternyata memang prosesnya nggak selalu mudah. Dari ceritanya Kak Amel, kita belajar bahwa dengan waktu, refleksi diri, dan kemauan untuk bangkit, selalu ada jalan untuk menemukan versi terbaik dari kita. Tadi aku sempat apa namanya, ada sedikit aku catat sih dari ceritanya Kak Amel. Kan kalau resign tersebut kan banyak sekali faktor ya Kak. Mulai yang pertama mungkin resign karena mendapatkan penawaran di tempat baru gitu ya. Kemudian ada yang melanjutkan pendidikan, atau mungkin dia merasa tidak berkembang, dan juga mungkin ada alasan pribadi atau keluarga. Nah, dari Kak Amel sendiri kan dalam hal ini mengalami fase kedukaan ya Kak, betul ya? Mm-mm. Oke, nah ini cukup kompleks sih memang ya. Jadi mengalami fase kedukaan, kemudian resign gitu ya. Itu perlu ada berdamai dengan diri sendiri dulu, kemudian Iya, benar membuat banget. membuat goals atau tujuan. Nah, perlu adanya dengan bisa jadi dengan journaling bisa ya Kak ya. Jadi Iya, kita benar banget. bisa Mm-mm. lebih terarah. Kalau aku Tulis. boleh sharing pengalaman aku pernah itu Kak pengalamannya di kamar. Aku bikin post-it satu-satu, Kak. Jadi sebanyak tanggal dalam 1 bulan, kalau misalkan ada 30 hari, aku bikin 30 post-it di tembok. Ya, 1, 2, 3 sampai 30. Kemudian aku bikin things to do-nya setiap hari. Jadi kalau Iya, misalkan sudah done, aku checklist mana cabut. yang sudah Heeh. gitu. Dicabut nggak tuh? Ya betul Kak, aku nanti checklist atau aku coret gitu. Oh Jadi iya. at least kita dalam dalam 1 bulan tersebut ada progres. Benar tadi yang Benar-benar kata Kak banget. Amel bilang. Mm-mm. Sebenarnya cara untuk mengisi waktu luang itu dengan yang positif banyak ya Kak, nggak cuman scroll-scroll HP yang nggak jelas gitu ya, cuman ngelihat TikTok. Ya kalau ngelihat TikTok untuk hal yang positif, misalkan gimana cara apa namanya tadi kata Kakak afiliasi ya, Mm-mm, belajar benar. affiliate. Nah, itu lebih bagus ya. Tapi daripada kita ngelihat gosip-gosip artis Iya. gitu ya nggak Heeh. jelas ya kan Mm-mm. ya. Nah, itu. Jadi memang perlu adanya apa ya, selain dengan berdamai dengan diri sendiri, kita punya tujuan. Ini setelah resign mau bagaimana ya gitu. Apakah saya punya hobi kah? Kalau saya hobinya bikin kue atau bikin makanan, kita kita bisa buat, kemudian kita tes ke teman-teman terdekat ya Kak Amel ya. Kalau dari Kak Mm-mm, Amel itu benar banget. hobinya bikin kue, masakan atau gimana Kak? Jadi memang aku suka masak apa aja gitu ya Oke. Kak ya. Tapi yang aku jual itu lebih ke kue Kak. Kue basah Oke. dan puding gitu ya. Jadi kalau Oke. masakan enggak ya Ah, per bulan ya lumayan lah Alhamdulillah gitu. Walaupun mungkin kalau lihat hasil ya itu enggak sebanyak dulu gitu ya. Tapi yang betul, kita lihat betul. itu adalah ternyata aku bisa gitu ya. Padahal Ya, dulu nggak pernah kepikiran ke situ gitu. oke. Nah, itu ya. Jadi kan kita juga
apa ya, salah satunya belajar bersyukur ya Kak, bahwa ternyata apa yang kita benar. dapatkan yang kemarin itu luar biasa ya. Kita mungkin bisa, kita bilang mungkin nggak mulai dari nol lagi. Kita bilang next level ya, cuman dengan arah yang Mm-mm. berbeda ya Kak. Mm-mm. Tergantung sudut pandang kita memahaminya gimana ya gitu ya. Kalau Iya misalkan benar. kita memahami kita resign, oh resign, wah resign ini sedih gitu ya, kita nggak akan maju-maju. Tapi kalau wah resign, berarti saya harus mengubah apa namanya cara hidup saya dengan lebih baik, yaitu dengan oke saya bikin, saya menjadi konten kreator kah, atau saya menjadi tadi kakak bilang menggambar kah, kemudian saya bisa jual ke yang lain gitu kan, itu cara pandang kita. Oke, teman-teman, mungkin tadi dari presentasinya Kak Amel yang cukup inspiratif, saya ada baca di kolom chat ya. Teman-teman kalau ada yang punya cerita yang sama, bisa sharing di kolom chat ya. Saya mau baca nih Kak Amel, boleh ya? Sambil tanya Boleh, jawab boleh juga banget, kita Kak. teman-teman. Mm-mm. Dari Kak Rini, aku baru kena rasionalisasi Kak dan pikiran masih nggak karuan karena usia sudah tidak muda untuk mencari kerja lagi. Gimana caranya ya bangkit semangat sama pikiran positif lagi? Mm-mm. Monggo Kak Amel Iya, gimana jadi Kak? Kak Rini, makasih banget udah berbagi dengan kita gitu ya. Terus untuk pikiran-pikiran usia sudah tidak muda lagi, itu kan pasti karena ada patokan ya, setiap lamar kerja minimal maksimal usia gitu. Atau sadar dengan usia sudah di kepala tiga gitu kan langsung mindsetnya nggak bisa nih gitu. Atau gimana ya, kayaknya nggak keterima gitu kan. Yang pertama adalah untuk bangkit semangat dan pikiran positif. Yang pertama adalah sehat dulu, Kak. Kemudian yang kedua itu eh, mulai membuka diri, menerima kondisi yang sekarang, ikhlas gitu ya, bahwa kondisinya sudah ya sudah aku sudah tidak bekerja lagi ya, ini mungkin jalannya. Jalan untuk aku mengeksplor lagi. Aku punya skill apa? Atau aku lagi dikasih kesempatan nih sama Allah untuk punya waktu lebih dengan keluarga gitu. Jadi bersyukur aja dulu, kemudian juga uh, hindari pikiran-pikiran negatif karena itu hanya akan membuat kita overthinking dan carilah teman-teman yang sefrekuensi gitu. Karena teman-teman yang sefrekuensi itu yang bisa menyemangati Karini gitu. Kemudian Ya, baru betul. kakak nanti mulai ikut kelas-kelas online gitu ya. Jadi yang webinar-webinar yang bermanfaat atau komunitas itu perlu banget gitu. Ada lagi mungkin yang lain yang mau share, yang mau open mic, boleh silakan ya. Oke, Kak Anissa, raise hand. Oke, Kak Anissa. Kak Anissa mau Hmm, saya unmute atau drop komen? boleh pakai mikrofon? Boleh, silakan Iya, Kak. Oke. Saya cuma mau curcol kali ya, boleh istilahnya boleh. silakan Monggo, Kak, feel monggo, free. Kak Anissa. Ini Soalnya tempatnya kita curcol kok. saya ternyata relate banget gitu, alasan Kak Cynthia, Kak Amel ya, Bebas. em, resign ketika alasannya itu faktor keluarga ya Kak ya. Itu Iya. jadi flashback, akhirnya saya juga dulu tuh sempat ngalamin pekerjaan pertama saya pada tahun 2009. Itu tuh dalam kondisi setelah nganggur 1,5 tahun ya, aku tuh susah banget dapat kerja gitu dibanding sama teman-teman yang lain gitu kan. Aku dapat kerjaan di Rumah Sakit Alisam di Bandung gitu. Tahun 2011 ayah saya meninggal gitu. Saya kan Hmm. domisili di Tasik nih. Saya kerja di Hmm. Bandung. Ibu saya tinggal sendiri karena saya 4 bersaudara, kakak-kakak saya nggak ada yang di Tasik, semuanya di luar kota gitu. Jadi Oh. semuanya sudah menikah, tinggal saya aja gitu kan. Nah, tiba-tiba setelah selesai urusan pemakaman dan lain sebagainya, saya tuh diminta sama keluarga tuh, udah kamu resign aja bisa nggak katanya gitu kan, nemenin Hmm. mama, nemenin ibu di sini di Tasik karena diajakin ke Bandung ikut ke teteh belum mau gitu ya waktu itu. Eh, saya tuh mungkin masih dalam keadaan yang emosional, berduka gitu ya, dan inget kayak wah berat juga ya keputusannya gitu. Apalagi ini yang dipilih tuh, eh, berani nggak saya bertaruh
ini ya untuk berbakti ke orang tua gitu kan. Mm-mm. Yang saya pikirkan tuh itu. Jadi waktu itu saya ya udah nekat aja deh gitu. Saya tuh langsung diminta untuk ya udah langsung aja besoknya katanya iniin surat resign gitu kata kakak saya. Saya ajuin surat resign, one more notice, udah kemudian saya resign dan disuruh melanjutkan kuliah ke S1. Waktu itu saya lulusan D3 gitu ya. Mm. Eh, Kebetulan meskipun melanjutkan ke S1 itu tetap aja jadi 3 tahunan ya kak ya gitu. Nah sambil saya tuh mau cari-cari kerja juga tapi ternyata agak ya mungkin belum berjodoh gitu ya. Setelah lulus kan berarti usia saya waktu itu tuh sekitar 26 tahun kak. Udah telat kan gitu ya. Jadi nambah susah lagi tuh cari-cari kerja gitu. Udah agak panik teman-teman udah pada ada yang nikah, ada yang apa ya minimal yang kerja udah mulai pada merintis kan. Insecure banget gitu di situ insecure parah gitu. Sampai akhirnya tetap alhamdulillah udah bisa apa menyelesaikan kuliah, kemudian alhamdulillah dapat kerjaan 1 tahun di klinik hewan gitu. Eh, Kemudian saya menikah, jadi resign lagi tuh gitu kan. Kemudian setelah menikah, saya menikah tahun 2015 sampai 2022 kemarin Mm-mm. ada permasalahan rumah tangga gitu ya. Saya memutuskan untuk bekerja lagi Mm. setelah gap year sekitar berapa ya? Dari 2015 ke 2021 gitu ya tujuh Kak. tujuh enam Eh, enam tahun ya. gitu. Nah waktu itu saya dapat informasi pekerjaan di Mayora tuh dari teman. Mm-mm. Nah suami waktu itu kan LDM ya, saya di Tasik, suami di Sukabumi. Dia sebenarnya ya oke-oke aja gitu kan, asal yang di rumah mungkin ya itu support support sistemnya itu mau gitu ya untuk ikut mendukung eh, jagain anak gitu kan. Kebetulan anak saya waktu itu udah TK gitu. Dan lumayan cukup mandiri ya Kak untuk mandi dan makan alhamdulillah udah sudah saya setting gitu untuk bisa Mm. sendiri paling dibantu dengan diambilin nasinya aja gitu atau Mm. dinyalain pompa keran airnya gitu kan gitu jadi saya rasa nggak terlalu sulit lah gitu tapi entah kenapa gitu ya keluarga saya tuh kayaknya problematik ya kayak Mm. jadi baru aja hari pertama kerja saya di Mayor itu setelah yang saya tuh sempat gap year itu tuh banyak insecure, banyak kebawa mimpi Kak gitu. Mimpi itu keterima kerja lagi, mimpi dapat slip gaji lagi. Itu tuh selama gap year itu tuh aduh, ternyata di alam bawah sadar tuh saya belum berdamai gitu ya. Dengan Mm-mm. alasan desain saya dulu gitu kan. Yang waktu dari apa Al Islam itu. Kemudian saya dapat kerjaan lagi, aduh rasanya kan kayak wah nyentuh scan finger aja Kak bahagia gitu. Seneng banget, iya ya. Heeh. Gitu. Terus apa aduh minimal pengen dapat apa sih kayak lanyard kayak gitu apa lanyard kerja gitu kan ID kayak card. gitu kan gitu terharu banget tapi gitu baru hari pertama kerja tiba-tiba kakak saya nge-WhatsApp gitu "Eh, ini kak katanya kamu kerja lagi ya katanya emang apa ya keputusannya eh maksudnya emang yang di rumah udah siap gitu katanya. Jangan nambahin beban ke ibu dong katanya buat ngasuh anak gitu kan. Aku kaget ya kayak gitu itu. Hah Mm-mm. gitu kan. Perasaan saya sebelum tekan kontrak juga saya nelpon ibu saya dulu. Mas saya mau kerja lagi sanggup apa Ridho nggak gitu sanggup nggak? Mama bilang iya iya gitu. Tapi mungkin nggak tahu ya di belakang apakah ternyata beliau keberatan atau gimana gitu. Saya tuh kaget gitu dengan apa kata-kata dari kakak saya, kok saya jadi dianggapnya nambah beban lagi nih gitu ke orang tua gitu. Nah di situ ke depannya itu saya cuman kerja sampai 3 bulanan Kak di Mayora itu. Karena jadi apa ya, ternyata ibu sayanya juga mungkin memang tidak sepenuhnya ingin support gitu. Jadi ketika saya kerja beliau kadang-kadang 2 minggu pergi ke Bandung, pergi ke rumah kakak gitu ke Bandung, ke Oh. Bogor, ke Bekasi. Saya bingung kan gitu mau nitip anak ke siapa gitu. Dan yang sampai nyakitin hatinya tuh kayak ya udah titip aja ke tetangga dulu gitu. Kayak Oh, gimana ya gitu. ngomongnya. Heeh. Iya gitu. Aduh itu sampai eh, dalam 3 hari kerja gitu ya. Saya nak pulang kerja tuh
sambil nangis-nangis di motor gitu, nggak bisa tahan gitu ya udah. Akhirnya ditambah lagi dengan pas waktu saya ngerjain laporan sampai malam-malam tuh anak tuh nungguin saya buat diklonin gitu sampai tidurnya tuh sebagian tangannya ke kasur, sebagian lagi ke bawah. Aduh, itu pukulan Jadi, berat banget ya Kak. mm, Udah sampai nangis-nangis lagi gitu, ya Allah, emang bukan rezekinya kali ya saya kerja gitu kan. Akhirnya memutuskan ngobrol lagi sama suami gitu kan. Ya udah, sini ikut lagi aja ke Sukabumi gitu ya, ke rumah dia dan ke tempat domisili dia sama mertua gitu. Oh enggak, ya udah asal ada kerjaan lagi di sana kata saya. Dia memutuskan kembali lagi lah ke sana gitu ke apa ke Sukabumi. Ternyata ya di Sukabumi ya gimana ya? Ada lagi tuh konflik rumah tangga gitu. Kayak ada aja gitu masalahnya gitu. Tapi alhamdulillah awal tahun 2025 ini eh, saya tadi baca-baca sempat ngikutin yang ikutin hobi apa step-stepnya yang kayak mm, upgrade skill gitu ya. Alhamdulillah itu mulai 2025 saya memang jadi banting setir. Ya udah, hobi saya apa nih, passion saya apa nih gitu. Mau di ya, ini lagi ya, akhirnya ke nulis gitu. Dan ikut kelas-kelas termasuk di konselor karir ini gitu Kak. Ini mm, benar-benar membuka apa ya, eh, insight dan rasa percaya diri saya bangkit lagi Kak. Apalagi setelah nyobain kemarin volunteering pertama kali gitu ya, nambah pengalaman, nambah portofolio juga gitu kan. Saya jadi ngerasa percaya diri lagi, ngerasa berdaya diri lagi, dan alhamdulillah tanpa diminta suami pun tiba-tiba ngasih support. apresiasi yang biasanya tuh dingin Mm, loh gitu. mm, Saya bangga loh sama kamu katanya gitu. Jadi kayak wah ini 2025 benar-benar switch karir dan eh, agak-agak di luar dugaan gitu ya gitu yang kayak gini-gini gitu. Cuman mungkin kendalanya di saya tuh masih kayak ada trauma gitu Kak, kayak takut masih takut kalau mengambil peluang atau apa gitu takutnya ah takut gagal lagi selalu takut gitu gitu kayak kayak gitu gimana sih Kak ngatasinnya gitu. takut ngambil peluangnya tadi gitu ya, Kak. Takut ketika misalkan ada project saya mampu nggak ya terus saya bisa memenuhi ekspektasi klien nggak ya gitu Hmm, kayak peluangnya gitu. ini di kondisi yang sekarang gitu kan, bukan dalam peluang kerja untuk tawaran onsite lagi kan? Kemarin sempet ada Kak tawaran onsite cuman saya tuh karena ada trauma kayak ngadepin interview tuh udah kayak kayak tremor Iya, gitu. Heeh, iya, beda heeh, Kak. Jadi heeh, karena kalau aku sih untuk interviewnya nggak trauma ya, tapi kalau heeh, aku sendiri itu ada interview karena dulu jujur di lingkungan kerja itu lebih kayak ada toxic environment-nya juga gitu ya. Jadi ada khawatir nanti di lingkungan kerja yang baru takut terjadi lagi gitu kan. iya, iya, iya. Eh, Padahal kita sudah berusaha kontribusi yang terbaik gitu. Tapi Hmm, sebetulnya sih untuk menghilangkan ketakutan itu sendiri adalah berani coba aja dulu. Kalau hmm, kakak yakin ya dan memang ada kesempatan, kenapa tidak? Ya kalau memang untuk membantu nih, misal ada partner ya Kak, ada teman yang bisa hmm, diajak bareng, jalanlah sama teman kakak, sama hmm, teman Kak Anissa nih, ajak dia bareng, mau ikut nggak project ini gitu kan. Terus karena dengan ada teman kita merasa ada yang support dan kita merasa bisa saling sharing gitu Kak. Ada problem-problem apa di tengah-tengahnya dibanding saat kita sendirian gitu. hmm, hmm. Mm-mm. Atau Oke. selama kayak misalnya konselor karir ini gitu, selama kita berkontribusi di komunitas yang memang positif, itu selama kita walaupun kita sendiri gitu ya, tapi selama orang-orang yang support itu kakak ada masalah apa pasti akan dibantu gitu. Iya, iya, Mm-mm. iya. Jadi kadang saya juga bukan terlalu tinggi apa ya ya mengejar kesempurnaan gitu kan karena takut Iya, takut nggak kepake kerjanya takut aku ternyata nggak mampu apalagi setelah menghadapi interview-interview yang eh, sedikit ini ya
makin bikin down gitu, kayak Down. oh usia Heeh. sekarang udah segini ya Kak, oh Mm-mm. pengalamannya sebentar-sebentar ya gitu, udah itu udah kayak pesimis banget deh gitu kan Mm-mm. jadinya. Jadi takutnya oh mungkin apakah nanti kalau saya dapat peluang bukan di onsite yang kayak gini, apakah saya mampu atau tidak gitu. Iya, iya. Jadi kalau kakak masih banyak ngerasa ngedown, overthinking gitu ya, carilah tempat-tempat di mana kakak bisa menumbuhkan kembali semangat itu. Contoh kayak sharing session hari ini, atau kalau Kak Anissa perlu kegiatan lain, ikutin aja Kak. Hanya webinar, cuma dengerin, atau bisa sharing Oh, kayak gini. Bahkan event offline gitu ya, bisa sharing. Itu kesempatan dan itu bisa networking juga gitu. Jadi kakak ada peluang saling sharing dengan yang lain, kita bisa merilis perasaan kita. oh iya Mm-mm, iya. gitu. Dan nanti dari situ ya pelan-pelan ya, karena memang trauma itu butuh waktu, tapi pada saat nanti sudah berjalan, aku juga pernah di titik itu, tapi alhamdulillah aku bisa melewati itu. Makanya aku coba cerita bahwa ternyata aku nggak sendirian gitu. Banyak yang merasa seperti ini, tapi mungkin konfliknya berbeda gitu ya. Iya. Mm-mm. Dan bagaimana cara kita bangkit ya pelan-pelan, nggak harus cepat, dan nggak harus nunggu sempurna gitu. Coba aja dulu selama apa-apa yang memang masih terjangkau sama kita, masih bisa kita ikutin gitu. Dan jangan pernah takut untuk mencoba, Kak. Berpikirlah untuk bodoh amat sama omongan orang gitu. Jadi Oke. sekarang fokusnya sama diri kita sendiri. Aku mau mau ini nih targetnya apa kayak kata Kak Olive tadi, dia punya eh, post it simple tuh Hmm. ditempel-tempel gitu kan, Iya, tapi iya. dia coret yang udah done atau yang belum gitu, jadi kita bisa melihat progres kita setiap hari. Contoh kayak Kak Anissa mungkin progresnya di bulan apa bulan sekarang November gitu ya, November atau mungkin Oktober kemarin ikut kegiatan CSR gitu kan, Hmm. bisa jadi oh ya ternyata aku bisa ikut berkontribusi di sini gitu. Iya. Bulan depan aku ngapain nih, walaupun misalkan belum ada plan, tulis aja kegiatan dulu nggak apa-apa. Nah, dari Oh, situ kegiatan kita melihat bahwa diri kita berkembang gitu. Dan kalau nanti dilihat nih di akhir tahun gitu ya, wah ternyata 2025 nih aku sudah banyak melakukan ini gitu. Nah, itu jadi semangat kita untuk 2026 kita bisa harusnya lebih lagi dari yang sekarang gitu kan. oh iya iya iya. Heeh. Tapi jangan pernah melihat ke titik kita di masa lalu gitu. Jadi kalau kita selalu merasa kita itu dulu posisinya ini, jangan pernah begitu Kak, karena Hmm. kondisinya sudah beda gitu. Aku juga Oke. pernah merasakan bahwa eh, aku masih misal gitu ya, masih eh, apa namanya, masih ingin disebut HR gitu kan. Tapi Hmm. kalau dibilang eh, aku sudah bukan HR gitu, dan selama di rumah juga tidak ada eh, tentang HR yang bisa aku bagi keluar atau bisa aku bawa di tengah peran aku sekarang gitu. Jadi buat apa? Tapi mungkin dari pada saat aku bekerja dulu sebagai HR ada skill lain yang bisa aku bawa untuk eh, perkembangan diri di sekarang atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat kayak gitu. Terima kasih banyak Kak. Tadi Mm-mm. setelah dengar ini juga ngerasa, oh iya aku ngerasa nggak sendirian gitu dengan resign eh, faktor keluarga gitu ya. Eh, Mm-mm. jadi ada dari Kak Amel juga. Oke, makasih Iya, Kak. makasih banyak Kak Anissa, tetap semangat ya Kak. Bismillah. Mm-mm. Mm-mm. Thank you Kak Anissa dan terima kasih sharingnya. Jadi Kak Anissa sudah semakin pede ya Kak Amel ya, Iya. di konselor karir. Ini adalah komunitas yang sangat positif buat teman-teman menemukan kembali apa sih passion yang diinginkan gitu ya. Oke, Kak Amel, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Joshua. Bagaimana cara Kak Amel membedakan antara sibuk
dan produktif dalam masa transisi setelah resign. Gimana Ya, kira-kira Kak Amel? oke, jadi beda Kak Eh, Joshua ya, makasih banget untuk pertanyaannya. Pertama, pada saat setelah resign itu sebetulnya nggak bisa bedain sih, mana yang sibuk, mana yang produktif gitu kan. Karena benar-benar merasakan dunia baru gitu, yang belum pernah dirasain dulu-dulunya mungkin resign tanpa jeda gitu. Langsung resign, langsung dapat kerja lagi, atau jeda cuman berapa hari langsung kerja lagi. Nah, ini benar-benar break lama lagi gitu kan. Betul. Kemudian dibilang sibuk adalah bedanya ya, simpelnya kalau sibuk itu tidak terarah, Kak. Sibuk itu ya kita cuman lakuin kegiatan yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam gitu. Kalau misalkan produktif ya itu terarah. Terarahnya ini apa? Ya, Ya, misalkan bisa membuat kita menghasilkan atau membuat kita berkarya kayak gitu, membuat kita berperan di lingkungan, yaitu bisa dibilang produktif ya. Misalnya yang simpel untuk usia 40 atau 50-an ke atas, kadang juga ada rasa minder untuk bekerja lagi gitu. ya, Tapi kalau kita manfaatkan produktifnya dengan ikut olahraga gitu, misalnya sama ibu-ibu komplek itu juga termasuk hal yang produktif gitu dibandingkan hmm, hanya pergi misal ikut kumpul sama teman-teman belanja ke Tanah Abang. Nah, itu nongkrong kan gitu beda. ya, Iya, ngopi ya Kak. nongkrong itu kan beda gitu, Kak. Hmm, betul Mm-mm. betul. Ya, jadi antara sibuk dengan produktif, sibuk belum tentu hal-hal yang positif ya, Kak. Iya, Sedangkan produktif itu sudah pasti ya 80% ke atas itu pastinya hal yang positif ya, gitu ya, Kak ya. iya. Terus bedanya adalah ya kalau sibuk itu bikin kita rasanya capek gitu. Tapi Betul. kalau produktif itu membuat kita merasanya, oh aku berkembang nih, gitu. Ada Ya, progres gitu. Kalau sibuk itu ya itu yang ada kita simpelnya adalah sibuk itu memakan waktu gitu ya. Bisa berjam-jam, berhari-hari. Tapi kalau produktif itu justru kita bisa memanfaatkan waktu. Gitu. Jadi gitu Kak. oke. Kira-kira terjawab nggak Kak? Yes. Gimana kira-kira Kak Joshua cukup terjawab kah? Oke. Ada komen dari Kak Jimmy, produktif setelah resign kalau Pameo-nya sibuk ngomong cucu. Oke. Thank Sama-sama. you, Terima Kak. Berarti kasih. sudah terjawab ya, Kak Joshua. Mm-mm. Sebetulnya Oke, sibuk ngomong cucu juga nggak ini ya. Ya bisa salah satu yang produktif karena memanfaatkan waktu bersama keluarga dan balik lagi selama mindsetnya positif gitu ya. Jangan berpikiran bahwa betul, betul. ngomong cucu ini jadi kayak pengasuh gitu atau babysitter. Kalau kita Hmm, berpikirnya hmm, seperti itu, maka mindsetnya beda gitu ya. Dan pada saat betul, mau betul. dikatakan produktif, ngomong cucu gitu, maka kita bisa juga mengajak cucu untuk berkegiatan positif gitu. Sekarang gampang banget Nah, dari olahraga TikTok, gitu ya, iya Kak ya? olahraga simple atau untuk anak-anak itu balita kita bisa tutorial dia permainan-permainan games mudah yang di rumah gitu kan atau Betul. mungkin Mhm. buat melatih edukasi menggambar mudah tinggal lihat dari TikTok Ya, atau YouTube ya tutorial-tutorial seperti itu. Nah, itu bisa jadi tetap produktif juga gitu. Jadi nggak akan jenuh ah, dengan nice. ngomong cucu gitu. Oke. Mm-mm. Oke. Teman-teman, gimana? Ada yang mau di-sharingkan lagi nggak? Atau mungkin ada yang mau bertanya? Ini kita masih ada waktu 9 menit lagi ya, Kak Amel ya. Mm-mm. Nah, ada pertanyaan lagi tuh, Kak. Oke, oh iya, omong-omong tentang mindset, nanya lagi dong Kak, dari 5 mindset dasar self love, istirahat, mindset produktif, mau belajar, bukan mulai dari nol, mana yang menjadi pondasi utama dan mengapa? Oke, dari 5 mindset dasar yang tadi Kak Amel jelaskan, mana yang menjadi pondasi utama, lalu mengapa Kak? Ya, yang menjadi fondasi utama adalah self love ya.
Jadi, Oke. yang pertama, kita belajar mencintai diri kita dulu, sendiri sendiri. Di sini bukan narsis ya, tapi Hmm. bagaimana kita mau, kenapa self love? Karena gimana kita bisa memberi atau bisa berperan, berbagi kepada orang lain kalau kita nggak bisa cinta ke diri kita sendiri dulu. Kita nggak bisa menerima, kita nggak bisa berdamai dengan masa lalu gitu. Jadi yang pertama sih itu, menerima dulu kita ini siapa, walaupun masa lalunya dulu itu seperti apa, ya sudah ikhlaskan, aku adalah aku di masa sekarang, gitu kan. Aku sudah berdamai, kemudian juga Hmm. aku punya potensi ini yang bisa aku kembangkan, baru mulai bergerak, gitu. Oke. Kira-kira Setuju. terjawab nggak, Tadi Kak? seperti yang aku mudah-mudahan terjawab ya Kak Joshua. Kira-kira gimana Kak? Ya, seperti yang tadi sempat aku simpulkan dari paparan Kak Amel, kalau semuanya itu kita harus hadapi dengan berdamai dulu ya dari Mm-mm. apapun yang sudah lewat. Mungkin kalau kemarin kita resign karena mungkin kena layoff kah, atau karena kita mengalami toxic environment, atau karena apapun itu ya, kita harus berdamai dulu dengan keadaan tersebut ya Kak. Kita cintai Iya. diri sendiri, kemudian kita set goals kita, selanjutnya bakal kemana nih, kita akan ubah hidup kita seperti apa gitu ya, kemudian Iya, sudah set goals, saatnya action gitu ya Kak ya. iya, Jadi benar. kalau kita nggak self love dulu ya itu percuma gitu ya. Kita Iya, nggak bisa lanjut mana dengan mau mindset bergerak. produktif, betul, mau belajar dan bukan mulai dari nol, menurut saya sih gitu ya, gitu sih Kak Joshua. Iya, benar, Kak. Oke, teman-teman ada lagi nggak kira-kira yang mau di-sharingkan atau mau ditanyakan? Sudah pada, jangan-jangan nih udah pada paham semua ya, Kak Amel. Oke, Mm. teman-teman sambil saya mau sharing ada acara selanjutnya nih, ya sebentar ya, saya izin sharing ya. Oke, ini terlihat nggak ya, Kak Amel ya? Mudah-mudahan Belum, Kak. terlihat ya. Belum muncul, Kak. Ini sudah belum? Belum, Kak. Ah, Oke. udah. Udah, Kak. Oke, sip lah. Oke, teman-teman. Nah, saya mau eh, infokan untuk acara selanjutnya nih. Kita dari Konselor Karir ada next event ya, disponsori oleh Kowe ya. Acara ini gratis. Jadi tanggalnya adalah tanggal 13 Desember, which is itu hari Sabtu. Nah, topiknya apa sih? Topiknya Design Your Ikigai 2026 Resolution. Jadi saya coba jelasin ya, apa sih itu Ikigai ya teman-teman. Jadi Ikigai ini adalah filosofis Jepang untuk keseimbangan karir dan hidup dengan mencari irisan bidang yang disukai, menghasilkan uang dan dibutuhkan dunia. Jadi siapa sih yang cocok mengikuti workshop offline coaching ini? Yaitu adalah profesional yang galau risan. Nah, mungkin dari teman-teman ada ya, atau yang lagi bingung mau switch karir atau enggak, kemudian gap year yang ingin comeback stronger, lalu fresh graduate, mahasiswa atau siapapun yang mau mengenal potensi dirinya dan menemukan hidup dan karir yang selaras dengan panggilan hati. Nah, apa aja benefit yang teman-teman bisa dapatkan kalau ikut free offline coaching ini? Yaitu pertama, sesi intimate live coaching, kedua nanti dapat sertifikat digital, kemudian free konsultasi dengan tim konselor karir yang akan hadir di lokasi, lalu networking untuk membuka peluang kolaborasi. Kemudian teman-teman akan dapat goodie bag, snack box, dan nanti dapat 10 tumbler untuk 10 peserta pertama yang hadir. Lalu ada door prize dan hadiah challenge. Banyak banget kan benefitnya, jadi pastikan teman-teman harus hadir di tanggal 13 Desember. Untuk link pendaftaran sudah ada di kolom chat, mungkin akan dibantu dengan kakak-kakak dari konselor karir ya yang akan drop di kolom chat ya. Jadi
teman-teman kita ketemu ya secara offline ya di tanggal 13 Desember. Ini slotnya terbatas, jadi pastikan cepet-cepet langsung daftar di link yang sudah didaftarkan. Oke, karena tidak ada lagi nih yang bertanya, mungkin kita tutup aja. Kak Amel, ada Iya, kata-kata penutup kah kira-kira? boleh. Kata-kata penutup ya tetap semangat untuk teman-teman semua dan jangan pernah berpikir bahwa dengan resign langkah kita terhenti, tapi kita tetap menjadi pribadi yang baru dan berkembang gitu ya. Tetap semangat dan bermanfaat bagi orang lain gitu. Oke, thank you Kak Amel. Jadi resign itu bukan akhir dari segalanya ya teman-teman, justru malah menjadi awal hidup baru yang lebih sesuai dengan panggilan hati kecil kita. Kemudian perjalanan setelah resign mungkin memang nggak selalu mudah, tapi kalau punya Benar. support system ya kita bisa jadi lebih semangat dan mudah untuk bangkit lagi ketika down. Tadi seperti sharingnya Kak Mm, Anissa tadi kalau nggak salah. mm, Kemudian mengenal diri itu penting banget teman-teman, untuk bisa tahu hidup seperti apa yang sebenarnya kita ingin jalani ke depannya. Dan apapun keputusan teman-teman ke depan, semoga kita bisa saling menguatkan ya. Untuk teman-teman yang belum join di konselor karir, ayo kita join di grup ini, kemudian ikuti sesi online, dan kemudian mungkin akan ada next event offline lainnya, kita saling mensupport dan berkembang secara positif di komunitas ini. Thank you Kak Amel dan semua peserta. Semoga sesi ini membantu teman-teman lebih siap menjalani fase setelah resign dan menemukan jalan yang lebih sesuai dengan panggilan hati. Oke teman-teman, mungkin untuk perbaikan dan mungkin kita akan terima saran dan kritik ya untuk di sharing session selanjutnya. Silakan teman-teman bisa isi form feedback di kolom chat yang ada di layar teman-teman. Nanti minta tolong kakak konselor karir untuk drop linknya. Nah, sebagai penutup kita boleh foto bareng dulu yuk. mm. Teman-teman yang mau untuk on cam, buka kameranya, dipersilakan Boleh. ya. Oke, Mm. silakan teman-teman kita foto bareng dulu. Makasih juga ya semuanya yang udah dateng. Ya, thank you semuanya. Teman-teman yang hadir, sebentar saya. Oke, mungkin yang mau buka kamera boleh ya? Hai Kak Anissa, hai Kak Nurul, Kak Nursya, dan semuanya yang sudah open cam. Oke, saya tag ya. Kita berikan apa ya, senyuman termanis positif di malam hari ini. Oke, satu dua. Oke, sekali lagi Kak. Oke ya, sekali lagi ya Kak, sebentar. Oke, sudah. Udah. Oke, thank you Terima kasih. Kakak untuk waktunya. Sebentar ya.